Macuca pula tak ada darah Malaysia. Apa benda ni weh? Berikutan keputusan FIFA kekalkan sanksi ke atas FEM, keluar 2 lagi berita buruk. Macuca yang dari menghadiri mula lagi FAM perlu lebih telus lah bagi tahu the cerita from where asal usul the players. So fans tak ada question, fans dengan media takkan question lah. Media luar pun question sebab FAM sendiri tak reveal macam mana dia punya like heritage apa semua tu. So Bayangkan, sebuah negara yang dulu dielu-elukan sebagai salah satu pondasi sepak bola ASEAN kini berdiri di pinggir jurang yang mereka gali sendiri. Bukan karena kekalahan mengejutkan, bukan karena krisis pelatih, bukan karena menurunnya generasi pemain lokal, tapi karena satu kata yang memalukan, penipuan. Dan nama negara itu, Malaysia. Federasi sepak bolanya, Football Association of Malaysia, FEM, hari ini bukan jadi bahan analisis, tapi jadi bahan olok-olok internasional. Benar, bukan karena pemecahan rekor, bukan karena kejutan di Piala Asia, bukan karena transformasi modern, tapi karena skandal pemalsuan dokumen pemain naturalisasi yang begitu brutal sampai FIFA sendiri turun gunung. Sebuah drama yang bikin banyak orang nanya, FEM ini federasi sepak bola atau biro jasa bikin identitas kilat? Karena makin digali, aibnya makin jijik. Tercatat, 13 pejabat senior FEM sedang diselidiki. 13! Bukan 1-2, bukan oknum tunggal, tapi belasan kepala dalam tubuh federasi yang seharusnya menjaga marwah sepak bola Malaysia. Kalimat tepat untuk ini, parah banget. Masalah ini mulai meledak saat FIFA mendapati kejanggalan pada dokumen naturalisasi sejumlah pemain yang tiba-tiba jadi Malaysia Tulen hanya dalam waktu sekejap. Bahkan lebih cepat dari waktu seduh mie instan. Aneh? Jelas. Ada akta lahir yang diutak-atik, ada garis keturunan yang dipoles semir, ada dokumen rekomendasi yang entah muncul dari mana. Ada akses jalur cepat yang bahkan warga lokal pun tak pernah dengar. Pokoknya, jeng! Status warga negara langsung turun kayak voucher diskon. Yang bikin lebih mual, sejumlah pemain itu bahkan langsung dipanggil bela tim nasional tanpa pemeriksaan keturunan yang serius. Kayak beli pemain di game manager, klik, ajukan, setuju, turun ke lapangan. Awalnya semua terlihat mulus, Malaysia bangga, para pejabat tersenyum. Ini jalan pintas menuju kejayaan, begitu katanya. Tapi jalan pintas itu ternyata bukan jalan rahasia, melainkan liang kubur. Karena bau bangkai mulai tercium sampai ke Zurich, FIFA pun curiga. Data pemain tak konsisten, tanggal lahir saudara beda versi, jejak keluarga berubah-ubah seperti naskah sinetron. Dari sana, FIFA bilang, stop, ada yang janggal. Mereka langsung kirim tim investigasi. Dan hasilnya, bukan pemainnya saja yang bermasalah, tapi 13 pejabat utama FEM terseret. Kalau cuma 1 atau 2, masih bisa bilang, khilaf, salah administrasi. Tapi 13, itu bukan kehilafan lagi, itu sistem. Terstruktur, rapi, gelap. Laporan awal menyebutkan bahwa para pejabat ini ikut menandatangani berkas naturalisasi yang cacat hukum. Proses investigasi dipimpin mantan Ketua Mahkamah Agung Malaysia, Tun Mat Raus Sharif. Ini bukan orang sembarangan. Kalau mantan Hakim Agung sudah turun, berarti kasusnya bukan recehan. Dari temuan awal muncul dugaan bahwa proses naturalisasi ini sengaja dipercepat demi kebutuhan kompetisi internasional. Mereka ingin Malaysia terlihat hebat, cepat, dan garang, tapi dengan skema singkat yang keliru. Motifnya, ambisi dan gengsi jadi alasan utama, tapi bisikan uang tetap tak bisa disampingkan. Kementerian Pemuda dan Olahraga Malaysia langsung angkat suara. Mereka menuntut transparansi menyeluruh.
Pelaku, siapapun dia, harus dihukum. Pangkat nggak ada urusan. Di dunia maya, hancur. Tagar reform FAM out, dan Malaysian football crisis memenuhi timeline. Supporter marah besar. Mereka merasa FAM bukan menjaga harga diri negara, tapi menjualnya demi kemenangan instan. Orang-orang bilang, lebih baik kalah jujur daripada menang pakai manipulasi. Sayangnya, FIFA sudah bicara tegas. FAM melanggar aturan FIFA soal kelayakan dan status kewarganegaraan pemain. Sanksi turun. Ada pertandingan internasional yang hasilnya terpengaruh. Malaysia keteteran. FAM panik. Mereka banding ke FIFA Appeals Committee. Dan ditolak tapi-tapi. FIFA bilang, semua sudah sesuai prosedur. Kalau mau bantah, bawa bukti baru. Kalau tidak, diam. Seorang analis Malaysia menyindir pedas. Kalau tak ada bukti, jangan buat Malaysia makin memalukan. Namun di tengah kekacauan itu, muncul satu nama yang langsung menarik sorotan. TMJ, Tengku Ismail Sultan Ibrahim, bos besar JDT, pameran yang disegani. Dia bilang, kalau mau banding ke CAS di Swiss, semua biaya saya bayar, bukan uang rakyat. Boom! Publik terbelah. Ada yang salut, ada yang bilang ini langkah kesatria. Ada juga yang nyinyir, buat apa biayai kapal yang sudah tenggelam? Karena banding ke CAS bukan main-main. Biaya awal saja bisa 1.000 CAF, lalu tambahan bisa tembus puluhan sampai ratusan ribu CAF. Tapi yang lebih ngeri bukan uangnya, melainkan resikonya. Karena bila banding ke CAS gagal, hukuman bisa lebih berat. Bukan cuma lipat 2, kadang lipat 3. Dan itu sudah sering terjadi. Kalau FAM ngetot maju tanpa bukti konkret, mereka bisa kena dampak super gila 5, yaitu ban 5 tahun dari semua kompetisi FIFA atau AFC, gugur otomatis dari kualifikasi Piala Asia 2027, gugur otomatis dari kualifikasi Piala Dunia 2030, klub Malaysia termasuk JDT dikeluarkan dari AFC Champions League Elite, pejabat terbukti salah bisa masuk penjara sampai 10 tahun. Pertanyaan besar, mau bayar harga yang mana? Karena kalau skenario gelap ini terwujud, Malaysia bukan sekedar jatuh, tapi tenggelam. Benar-benar hilang dari peta ASEAN. Dulu dihormati, nanti jadi candaan regional. Yang bikin ironi makin menggigit. Skandal ini pecah tepat setelah Presiden FIFA, Gianni Infantino ngumumin turnamen baru, FIFA ASEAN Cup. Turnamen yang harusnya jadi momentum kebangkitan Asia Tenggara. Tapi apa jadinya kalau salah satu host budaya sepak bola ASEAN malah di blacklist dari edisi perdana? Kebayang, saat negara-negara ASEAN berkumpul, Malaysia cuma bisa menatap dari luar pagar. Tanpa hak ikut, tanpa hak ngomong, bahkan mungkin tanpa muka. Media internasional pun tak ketinggalan menghujat. Beberapa menulis headline tajam. Malaysia, the shame of ASEAN football. Sakit, iya, tapi apa boleh buat? Dan ini belum selesai karena rumor menyebut ada jaringan internasional yang ikut bermain. Ya, bukan cuma lokal. Ada spekulasi keterlibatan agen-agen di Eropa, terutama Spanyol. Ada dugaan aliran uang, ada sinyal manipulasi sistematis. Kalau ini terbukti, Malaysia bukan cuma jadi pelanggar, tapi jadi pusat sindikat global pemalsuan identitas pemain. Ini bukan sekedar skandal, ini bencana. Yang terungkap baru permukaan, gunung esnya masih mengintai di bawah laut. Nama-nama besar diduga belum muncul ke publik, hanya soal waktu sampai segalanya meledak. Pertanyaan paling penting hari ini bukan siapa pelakunya, karena itu sudah hampir jelas. Pertanyaannya adalah, setelah ini, Malaysia mau kemana? Karena yang dipertaruhkan bukan cuma 7 pemain asing, bukan sekedar tiket turnamen, tapi martabat bangsa. Integritas, kehormatan, identitas. FAM mengatakan mereka siap melawan, siap membuktikan. Tapi apakah itu heroik atau sekedar perjudian yang gegabah?
Karena satu langkah salah dan Malaysia terpuruk gelap-gelapan 5-10 tahun. Lalu apa yang terjadi? Liga tenggelam, sponsorship henggang, regenerasi kacau, timnas terhenti, generasi muda kehilangan mimpi, stadion jadi museum. Pada akhirnya, Malaysia punya dua pilihan, turun dan jujur atau melawan tanpa bukti dan hancur. Karena FIFA sudah kasih pesan jelas, zaman menipu sudah mati. Negara ASEAN kini mengawati, semua diam-diam takut karena apa yang terjadi pada Malaysia bisa terjadi ke siapapun. Reputasi itu mahal, bertahun-tahun dibangun, bisa runtuh karena satu dokumen palsu. Dan sekarang, sorotan dunia fokus ke Lausanne, Swiss, tempat CAS menunggu. Akankah Malaysia selamat atau jatuh ke dalam liang gelap yang mereka gali sendiri? Yang pasti, skandal ini akan terus dikenang sebagai noda, sebagai peringatan, sebagai aib abadi sepak bola ASEAN.